Pintu toilet kemudian terbuka, keluar Hari yang sudah mengenakan piyama hotel. Hari kembali melihat ke cermin dan seperti merhatikan. Ya, standby. Silent. Kamera roll. Scene 1, take 4. Action! Terima kasih. Stop. Ayo, masuk makan. Masuk. Ada. Kamera rolling. Scene 7, shot 1, take 2. Sejenak tak ada suara. Masing-masing diam. Pelan-pelan Hari menoleh ke arah Dini. Ternyata di saat yang sama, Dini pun menoleh ke arah Hari. Keduanya pun saling bertatapan. Hari menghela napas, Dini tersenyum, diam. Gue sebagai Dini, ini adalah film berjudul Honeymoon Dini Hari. Di sini cerita tentang Hari dan Dini, mereka baru nikah, honeymoon gitu di kamar hotel. Dan ternyata kamar hotel itu adalah kamar yang digunakan Dini dengan selingkuhannya dan Hari dengan selingkuhannya waktu dulu. Jadi semacam cukup dilematis ya, dan bikin kita jadi kikuk gitu karena kamarnya sama gitu kan. Jadi udah ngebawa kenangan dan ngebawa rasa bersalah juga. Kalau memang masih capek, nggak harus malam ini kok. Ada beberapa scene yang saya rasa ini scene yang membutuhkan persiapan yang sangat lebih untuk persiapan emosi tentunya, karena pengambilan di sini tidak secara lentur, khususnya adalah di scene ending dan scene ketika Hari ini berdua dengan selingkuhannya. Oke, nih. Mana? Audio roll. Action. Kamu nyesal? Enggak. Ngapain harus menyesal? Udah 2 hari kita di sini dan semuanya sudah Di sini gue jadi tipe cewek penggoda buat bos gue, karena gue di sini posisinya adalah sebagai sekretarisnya dia, dan bos gue namanya adalah Hari. Dia sering check in bareng gue. Ayo, roll. Scene 6, shot 2, take 4. Karakter Dini itu adalah perempuan yang cuek, orangnya tegas dan menganggap bahwa cowok itu bisa dibeli. Jadi Dini ini waktu dia menikah sama Hari umurnya sudah 20-an ke atas gitu, 20 telat lah gitu, baru dia menikah karena dia menomorsatukan karir dan dia merasa bahwa nggak penting punya suami, secara semua cowok bisa dibeli. Mau sampai kapan? Kita sembunyi-sembunyi. Sampai aku married, setelah itu kita selesai. Di sini saya berperan sebagai cowok teman dekatnya Dini, atau tepatnya selingkuhannya Dini. Kalau nggak gila, nggak bakalan Saya aku di menganggap sini sama film kamu. ini berangkat dari kenyataan bahwa banyak sekali sekarang orang-orang yang menganggap perkawinan itu hanya sebagai sebuah lembaga, tidak ada nilai sakralnya. Kecenderungan ini sudah mulai muncul dari banyaknya kasus kawin cerai dan banyaknya perceraian yang terjadi justru ketika pernikahan baru seumur jagung. Kita, bagi kami, itu sangat memprihatinkan sehingga muncul ide untuk membuat film ini. Film ini memang bercerita tentang bagaimana ekstrimnya seseorang yang menikah kemudian pada saat itu juga, nyaris pada saat itu juga memutuskan untuk bercerai. Siang menikah, malamnya memutuskan untuk bercerai. Dan kata perceraian itu sangat mudah diucapkan seperti tanpa pretensi apa-apa. Aku minta cerai. Oke, gak masalah. Sebelum proses syuting hari ini itu berjalan, tentunya setelah proses casting, kami menjalani sebuah proses reading.
Dan di sini proses reading menurut saya adalah satu tahapan yang sangat-sangat penting dalam sebuah produksi film. Karena apa? Karena di sini saya sebagai pemain sendiri, jadi saya bisa lebih mengeksplorasi bagaimana tokoh yang akan saya mainkan, seberapa besar, latar belakang dia seperti apa. Jadi saya harus tahu semuanya. Saya berpikir bahwa reading itu hanyalah membaca naskah supaya hafal. Tapi ternyata reading memiliki arti yang lebih besar dari itu. Salah satunya adalah membantu kita para pemain untuk menemukan siapa sih sosok yang akan kita mainkan, sosok yang akan kita perankan. Jadi mainnya bisa benar-benar, oh iya nih, dia adalah lawan main saya, karakternya seperti apa. Jadi waktu kita akhirnya main, udah nggak kikuk lagi gitu. Karena sebenarnya bisa dibilang waktu reading itulah dimana kita benar-benar berakting, benar-benar mendalami perannya tersebut. Meskipun belum keramas, ternyata rambutmu tetap harum. Gombal. Dibilangin nggak percaya. Gombal. Dalam reading ini, di sini kita mengupas benar-benar naskah itu bagaimana. Bukan hanya masing-masing bahwa aku berperan sebagai ini, hanya ini aja. Bukan, tapi secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Jadi masing-masing talent akan tahu bahwa ceritanya itu seperti ini. Jadi bagaimana saya akan melakukan sesuatu, ada artinya dan tahu. Jadi tahu apa namanya, kita harus bersikap bagaimana, berekspresi gimana, kita akan tahu. Dini mendekat bed, kali ini tidak merebahkan diri. Dini duduk di bibir bed, menghadap televisi yang tidak menyala. Dini kemudian menoleh ke Ari yang masih tetap pada posisinya semula. Bagaimana kalau kita coba nyantai dulu? Sambil nonton TV mungkin? Boleh. Remote-nya Remote. di aku lupa belum gosok gigi. Proses reading dalam sebuah film itu sangat-sangat penting. Bahkan mungkin saya bisa mengatakan 90% keberhasilan sebuah film itu dari reading. Ketika reading ini bisa berhasil, ketika reading ini bisa berjalan dengan lancar, maka bisa dijamin proses produksi film itu sendiri akan sangat-sangat lancar dan sangat-sangat berhasil. Jadi reading itu sebetulnya kan bukan hanya proses penghafalan naskah, karena menghafal naskah itu bisa berjalan dengan sendirinya. Bisa ketika kita mengulang-ulang membaca naskah, niscaya naskah, kata-kata dalam naskah itu akan bisa masuk dengan sendirinya ke dalam otak kita, ke dalam memori kita. Yang lebih penting dari reading adalah bagaimana kita bisa menjiwai tokoh atau karakter yang akan kita mainkan. Itu yang paling penting, bukan sekedar menghafalkan naskah. Haram kakiku menginjak. Ngomong ke orang yang sudah pergi. Iya. Kakiku juga haram menginjak di rumahmu. Kamu bukan satu-satunya perempuan di dunia ini. Kamu juga pasti udah jadi langganan di hotel ini. Makanya kamu hafal tempatnya di mana. Yang milih tempat ini tuh mamamu. Dari mana kamu bisa tahu kalau laci itu ada di situ? Dari mana kamu tahu remote itu ada di laci? Kamu juga hafal tempatnya. Kau pasti udah sering kemari kan? Dengan membaca berulang-ulang kita bisa mendapatkan bisa menyerap kalimat demi kalimat apa yang ada dalam naskah itu. Proses reading itu sebetulnya proses penyatuan, proses penjiwaan, proses penggalian, proses eksplorasi antara seorang pemain dengan pemain yang lainnya. Di situ juga terjadi dalam proses reading. Jadi bagaimana kita bisa membentuk chemistry dengan lawan main kita, bagaimana peran kita yang sesungguhnya yang diinginkan oleh sutradara, itu semuanya ada dalam proses reading. Nggak harus cepat. Jadi aku butuh
dialogmu ini didengar. Kayaknya aku butuh. Jadi aku song kenapa? Butuh jelekit. Oh ya, kenapa? Karena tempat ini pasti penuh dengan kenangan kan? Dan kamu menyiarkan begitu saja. Kenapa? Keduanya honeymoon, dipesenin kamar, kemudian kamar itu kebetulan itu pernah mereka pakai dengan selingkuhan masing-masing. Jadi di kamar itu Nggak gila. mereka sebetulnya basicnya kan dia pernah sama cowok sama di kamar aku itu juga sama. di kamar itu juga. Jadi kita ketika masuk, loh kok kamar ini? Terus masuk kita, gitu ya? Berarti kan di sini dari dialog scene terakhir ini kamu pasti ini dia udah menaruh kecurigaan sebelumnya. Sudah, karena kan kok tahu tempat remote-nya. Kuncinya kan di situ. Berarti dengan apa pengalaman dia masih walaupun sebetulnya si Hari nggak curiga kalau si Dini itu pernah selingkuh di sini juga. Si Dini juga nggak curiga, tapi begitu begitu loh. Kok dia tahu tempat remote-nya? Paham? Hari melihat ke Dini. Dini yang juga sedang melihat ke Hari, ekspresi Dini juga sama seperti ekspresi Hari. Campuran antara curiga dan kesal. Dini membalikkan tubuhnya ke kanan dan duduk. Di saat yang sama Hari membalikkan tubuhnya ke kiri. Keduanya bicara berbarengan. Kamu pasti dari mana kamu bisa tahu kalau remote itu ada di laci itu? Kamu juga hafal tempatnya? Kenapa tinggi lagi Nami? Kamu udah emosi itu. Kamu juga hafal tempatnya? Kamu udah sering kemari. Hah? Kamu pasti udah langganan hotel ini. Makanya kamu milih di sini kan? Bukan ngomong kamu pasti, itu kan sebetulnya keduanya udah memendam emosi, memendam kecurigaan, tapi masih dipendam. Nah, itu dilontarkan pertama kali, kamu pasti itu berarti itu di puncak emosi yang semakin lama nanti semakin naik, dan gongnya terakhir itu ketika pergi. Ya. Kamu pasti. Bagaimana kamu bisa tahu kalau remote ada di situ? Kamu juga hafal tempatnya? Kamu pasti sering kemari. Kamu juga pasti udah jadi langganan di hotel ini. Makanya kamu milih di sini. Yang milih tempat ini tuh mamamu, bukan aku. Dan kamu biarkannya begitu saja. Kenapa? Karena ini penuh dengan kenangan kan? Kamu berharap ada di sini sama rumah lain kan? Kamu juga berharap di sini berdua dengan bosmu? Kamu tuh dengan sekretarismu yang binang itu, najis. Kamu munafik! Harusnya dalam sebuah produksi film harus ada proses reading yang matang. Karena di sini di proses reading kita akan bisa tahu bagaimana dan kita bisa mengeksplor lebih film yang akan kita garap. Reading itu ibaratnya proses pencarian jati diri. Jadi ketika kita sudah menemukan jati diri kita, maka itulah kita. Seperti dalam film, reading itu proses menemukan karakter. Ketika karakter sudah ditemukan, maka hasil filmnya akan sempurna. Sekretarismu tuh yang najis, sangat murahan. Ngomongnya aja dibawain sama bosnya juga murahan. Kalau aku murahan, kamu juga gak lebih baik dari aku. Kamu lebih murahan daripada binatang. Jangan coba-coba datang ke rumah lagi. Aku gak sudi lihat mukamu. Cih! Haram kakiku nginjak rumahku. Kamu pikir kamu perempuan satu-satu?